Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan kami dari tim DigiScience.id. Bersama kami Ade Rahmat Iskandar, Kang Jono Suryadi, dan Kang Waspa ya. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi mengenai algoritma programan. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, materi itu akan dibuat tematik selama 14 pertemuan kalau di perkuliahan. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman yang katakanlah ingin berkuliah di dunia informatika tapi saat ini belum dapat kuliah bisa menyimak di platform DigiScience.id ini. Oke, saya izin sharing langsung teman-teman biar kita langsung ke materi. Nanti seperti biasa saya akan langsung live coding. Sebelumnya ada sedikit intro dulu. Oke teman-teman, minggu yang lalu kita sudah bahas sedikit pengenalan ke dalam bahasa Java ya. Nah, kemudian di pertemuan sekarang itu kita akan pelajari apa itu variabel, tipe data, dan operator gitu ya. Kami dari tim DigiScience.id. Selanjutnya ini adalah basically ketika seorang yang akan menjadi programmer. Jadi seseorang ketika menjadi seorang programmer, dia harus tahu dulu apa itu variabel, tipe data, beberapa operator, struktur dasar algoritma yang tiga itu wajib dikuasai, runutan, selection, looping gitu. Itu adalah ya basically ya teman-teman. Kemudian seperti biasa kemarin saya sampaikan kita akan menggunakan buku yang saya tulis saat ini. Sebelumnya sebenarnya di pertemuan yang lalu, maaf di pertemuan kita tahun sekitar 10 tahun belakang lebih ya bersama Kang Yono, saya sudah nulis buku dengan Kang Yono judulnya Pemrograman Visual Basic.NET 2005 dan aplikasi nyata menggunakan DBMS Full Circle 2005. Itu pun udah ada contoh project. Nah, kita akan lanjutkan di buku ini. Sebenarnya ada 16 bab. Nah, pertemuan 1 sampai pertemuan 8-nya kalau tidak salah nanti cek lagi di bukunya, itu adalah membahas programming untuk algoritma dan programan menggunakan Java. Oke, ini teman-teman sedikit flashback ya. Jadi kalau teman-teman minggu yang lalu saya sampaikan kan itu saya asumsikan teman-teman masih belum menginstall. Nah, untuk pertemuan sekarang saya sangat rekomendasikan teman-teman bisa menginstall aplikasi namanya NetBeans ya. Nah, kalau kita akan menginstall Java, install NetBeans, salah satunya Eclipse, ataupun misalkan yang lainnya, itu sebenarnya ada prerequisite atau prasyaratnya. Yang pertama, teman-teman harus install namanya adalah JDK ya, Java Development Kit. Ini jadi karena Java ini sifatnya open source, teman-teman. Oke, mohon maaf. Teman-teman bisa langsung download saja, googling kan ini sifatnya open source ya atau free ya. Jadi teman-teman bisa download sesuaikan dengan tipe OS-nya. Misalkan kalau saya pakai Windows 10 64 bit berarti download JDK katakanlah for Win 64 bit gitu ya. Nah, kalau udah diinstal JDK, teman-teman sudah download JDK, teman-teman install. Kemudian teman-teman download berikutnya NetBeans. Nah, NetBeans ini tahun 2019 akhir kemarin ketika saya nulis buku menguasai programan berorientasi objek itu adalah pakai NetBeans 82 terbaru. Mungkin sekarang udah ada NetBeans terbaru ya. Biasanya NetBeans berapa gitu, NetBeans 9 mungkin ya. Karena kalau kita menggunakan open source biasanya itu rilisnya kemungkinan cepat. Misalkan di Python ketika dulu tahun kemarin saya masih menggunakan Python 3,4, ternyata di yang terbaru udah ada Python 3,9. Kurang lebih simbolnya seperti ini teman-teman, ini untuk NetBeans. Nah, kita akan masuk ke dalam tipe data ya. Jadi minggu yang lalu saya sampaikan teman-teman ada variabel atau tipe data. Kalau variabel itu kemarin adalah ubahlah kurang lebih ya, yang nanti akan menyimpan suatu nilai tipe data tertentu. Jadi makanya tipe data itu adalah tentu untuk meminimalisir penulisan di dalam kode program. Misalkan kalau kita akan menuliskan nama mahasiswa, mungkin terlalu panjang gitu ya. Mungkin kalau kita implementasikan katakanlah jadi nm_mhs gitu.
Jadi atau misalkan NM atau disatukan tanpa ada spasi underscore MHS gitu. Nah, ini disepakati di antara programmer, nanti akan tahu gitu. Itu adalah untuk menyingkat. Nah, tipe data di dalam Java ini apa aja sih, teman-teman? Nah, kurang lebih ini. Oke, sorry, ini ada keliru ya. Mohon maaf yang belum saya perbaiki. Ini diabaikan dulu, teman-teman nih. Tipe data di Java itu in. In itu adalah bukan tipe data karakter, tapi in itu adalah untuk menyimpan suatu tipe dari bilangan bulat. Jadi misalkan kalau kita kenal dulu di Pascal dari min 32.767 sampai dengan plus 32.768 itu ya. Kalau di Java ini jangkauannya sangat besar. Ini itu kalau nggak salah dari udah jangkauan dari miliaran ya, 5 miliar sampai plus 2 miliar itu. Kalau plot itu adalah plotting point. Plotting point itu berarti ada pecahan. Contohnya nih, kalau misalkan integer in x 33 itu kan integer. In y min 23 ini adalah in tipe datanya, x variabelnya sama dengan 33. Sama dengan itu, ingat pertemuan kemarin apa teman-teman assignment ya. Jadi nilai 33 ditukar ke dalam x itu ya. Nah, ini adalah kemudian contohnya kalau plot ini tipe bilangan desimal, contohnya apa? Plot x, misalkan saya isikan x-nya sama dengan 23.5. Double, ada plot, ada double IPK sama dengan 3,33. Jadi kalau kita pakai IPK kan koma itu sangat berarti ya teman-teman ya. 3,25 gitu. Berapa IPK-nya? 4,0 itu yang paling excellent ya. IPK-nya berapa? 2,75 gitu ya. Oke, itu adalah floating point. Sari itu apa? Sari ini tipe data karakter dalam petik tunggal, misalnya gini, dolar, kemudian A gitu ya. Nah, kalau kita loncat ke nomor 5, string ini apa? String ini berarti kumpulan dari data karakter yang membentuk teks. Misalkan secara dalam tanda petik, contohnya adalah DigiScient. Kalau kita sambungkan DigiScient itu adalah gabungan string gitu ya. Kemudian misalkan Institut Teknologi Telkom gabungan itu berarti string kalimatnya. Kemudian ada lagi jadi double ya, sama untuk floating point, cuma jangkauannya lebih besar. Kemudian ada boolean, tipe data logika bersifat true atau false. Jadi nanti kalau di dalam kita penyeleksian, biasanya itu tipe data logika yang akan diseleksi, true atau false datanya. Kemudian hanya 2 pilihan. Nah, bentuk umum penulisannya kemarin sudah saya snapshot sampaikan, tipe data, nama variabel. 1, misalkan nilai awal berapa. Ini berarti nilainya di assignment. Kalau tidak di assignment, berarti nanti kemarin yang kita bahas sebelumnya adalah diinputkan dari papan keyboard ya, menggunakan salah satunya scanner. Nanti bisa menggunakan katakanlah swing ya, supaya tampilannya grafis ya. Oke. Ini adalah kita akan langsung codingkan. Minggu yang lalu saya sampaikan ke teman-teman itu kita membuat tukar isi bejana ya. Cuma belum saya sampaikan contoh coding implementasinya, baru screenshotnya saja. Karena di sini kita, sebentar, saya sambil cari. Oke, di sini saya akan menampilkan tukar isi bejana, teman-teman. Kita langsung ke codingnya di NetBeans. Ini sudah nampak ya teman-teman ya. Saya buat project baru berarti kayak kemarin ya, file, new project gitu ya teman-teman ya. Namain selanjutnya nama filenya apa, next, simpan di mana, klik button finish. Otomatis nanti akan ada seperti ini nih. Java itu simbolnya seperti ini aja, seperti cangkir ya, cangkir kopi ya. Penikmat kopi mungkin ya. Oke. Berarti namanya di sini P tukar isi bejana. Ini contoh yang kemarin, input Java util scanner. Ini adalah nama kelasnya berarti P tukar isi bejana. Kemudian selanjutnya ini adalah kelas utama. Jadi kemarin saya sampaikan teman-teman, tipe datanya adalah string. Ingat Java itu case sensitif ya. Saya ambil contoh disalahkan nih teman-teman. S-nya harusnya kan string besar ya. Saya buat S-nya kecil. Nah, maka si Java ini akan langsung menunjukkan nih. Ini adalah bergelombang merah. Kita lihat di sini ini adalah cannot find symbol class string. Nah, ini katanya tidak menemukan sebuah stringnya. Kalau di sini salah, otomatis teman-teman di Java itu
Nah, itu dia di pojok kanan atas nih. Kalau merah berarti nggak bisa eksekusi ya, berarti error. Kita harus betulkan dulu. Nah, berarti S-nya itu adalah besar ya. Kita pakai back lagi aja. Oke. Ini udah. Nah, saya simpan string temp titik koma. Kemarin udah saya jelaskan konsepnya. Temp itu untuk media tambahan. String badge A, string badge B. Kemudian kita baca dengan scanner scan. Berarti variabelnya di sini adalah scan. Stream out print line. Kalau print ini gini teman-teman. Kalau print ini yang membedakan dengan print lain apa? Kalau print ini, ketika saya tuliskan masukkan isi bejana, sesudah titik 2 berarti kita bisa menginputkan di kanannya. Kalau kita pakai print line, itu akan pindah ke bawahnya. Sekarang saya pakai print line ya teman-teman ya. Kemudian nanti sesudah kita eksekusi, masukkan isi bejana A sama dengan scan next line. Next line ini karena tipe datanya string. Kemarin kita udah ambil contoh apa? Plot ya teman-teman ya. Kemarin di pertemuan pertama kita bahas contohnya menghitung luas segitiga. Maka plot itu berarti A sama dengan, kemarin masih ingat nggak, input dot next plot gitu ya. Nah kalau misalkan kita menggunakan string, di sini adalah scan next line. Kemudian print line berarti kursornya nanti akan di bawah. Oke, kita masuk, ini namanya pertemuan ini selain membahas variabel tipe data, kemudian dan operator, saya pun sekaligus menyampaikan materi tentang runtunan teman-teman. Jadi di dalam struktur dasar algoritma itu ada 3 yang perlu teman-teman kuasai, ada runtunan, ada selection, ada looping. Runtunan itu apa? Setiap langkah yang dikerjakan secara tematis berurut teman-teman. Misalkan kalau kita punya step 1, 2, 3, step 3 itu dilaksanakan kalau step 2 udah dilaksanakan. Step 2 dilaksanakan kalau step 1 sudah dilaksanakan. Nah, contohnya nih, ketika saya akan menukarkan isi pertamax dan solar tadi, saya buat dulu nih, temp sama dengan bejana A. Ini minggu yang lalu ya. Berarti bejana A diinputkan ke temp. Oke, ketika bejana A udah kosong, pindahkan ke bawah. Bejana A sama dengan bejana B. Artinya bejana B diinputkan ke bejana A yang tadi sudah kosong. Oke, bejana B sekarang udah kosong, pindahkan ke bawah. Bejana B sama dengan temp, berarti temp yang tadi sudah diinputkan data sementara, pindahkan ke bejana B. Kemudian kita tampilkan system.out.println isi bejana A sama dengan plus bej A, sistem out println isi bejana B plus bej B. Ini sebenarnya kalau kita running boleh nggak datanya bukan hanya pertamax dan solar? Boleh teman-teman. Nah, karena kan itu hanya berupa string, jadi apapun kita bisa masukkan. Misalkan ini, masukkan isi bejana A. Teman-teman lihat nih, posisi kursor di mana nih sekarang? Di bawah ya. Karena tadi kita pakai print line di sini. Misalkan saya masukkan ini. Isi bejana A isinya adalah sirup ya. Saya contoh aja nih. Teman-teman mungkin tahu ya sirup ya. Ini minuman zaman dulu nih ketika saya kecil itu. Ada sirup. Isi bejana B kopi itu. Ya, sirup sama kopi kan nggak pas ya. Kalau kopi sama susu dicampur masih relevan itu ya. Oke. Saya masukkan isi bejana A adalah sirup, masukkan isi bejana B adalah kopi, kemudian saya enter. Maka ini ingin ditukarkan itu supaya nggak nyampur itu. Oke. Isi bejana A sekarang adalah kopi, isi bejana B sekarang adalah sirup. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Oke, next selanjutnya saya akan share screen ini teman-teman untuk yang operator tadi. Tadi kan kita pakai operator ya. Operator itu ada apa aja sih, Pak? Itu. Yang kita banyak pakai adalah katakanlah operator aritmetik ya teman-teman ya. Aritmetik kan udah familiar dengan kehidupan kita. Tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Nah, kita akan coba implementasikan. Nah, saya sudah buat program dengan nama P operator aritmetik ya. Otomatis di sini kita Java class namanya P underscore operator sesuai dengan package di sini P underscore operator arithmetic.java. Oke, saya masukkan ke sini input Java util scanner. Saya pakai scanner biar inputannya nanti bisa dimodifikasi oleh kita bebas. Kalau di assignment artinya kita harus mengubah dalam kode program, codingan program artinya diisikan dengan nilai yang diinput di dalamnya gitu. Oke, saya masukkan nih teman-teman in build 1, berarti ingat tadi kita udah memasuki 2 tipe data. Ada float, ada string, sekarang in. In itu berarti untuk bilangan bulat ya teman-teman ya. Kemudian in build 2, in hasil. Oke, saya pakai keyboard sekarang variabelnya nih. Java langsung ngeling yang lain ya.
Steam.out_print berarti kursornya di sebelah kanannya, masukkan bilangan 1, bil 1, keyboard, next in, ya teman-teman ya. Minggu yang awal kita menggunakan next float, tadi menggunakan next line, sekarang menggunakan next in. Oke. Masukkan bilangan kedua, bil 2, keyboard, next in. Oke, berarti penjumlahan ini adalah komentar teman-teman. Jadinya pakai apa? Pakai slash 2 kali ya. Nah, penjumlahan berarti hasil sama dengan bil 1 plus bil 2. Ini adalah hasil. Kita akan jumlahkan sama dengan ini berarti sama dengan kita membuat kalkulator beras ya, kalkulator sederhana gitu ya. Dengan bahasa programan yang kita buat. System.out.println hasil penambahan adalah hasil. Selanjutnya kita buat perintah yang sama, bilangan 1, bilangan 2, cuma operatornya yang kita bedakan. Sekarang pengurangan, berarti hasil sama dengan bil 1 kurangi bil 2 gitu ya. Kemudian selanjutnya sama perintahnya, operatornya berbeda, hasil adalah bil 1 kali bil 2. Kemudian selanjutnya kita pembagian, berarti bil 1 bagi bil 2 itu teman-teman ya. Kemudian ada yang disebut dengan modulo teman-teman. Modulo itu apa? Hasil sisa bagi. Jadi kalau misalkan saya sampaikan ke teman-teman, ada tipe data kalau menggunakan hasilnya float, itu hasilnya akan pecahan. Misalkan saya buat gini teman-teman, 9 bagi 2 per 2 itu tipe datanya float. Itu hasilnya akan berapa? 4,5 ya teman-teman ya. Tapi kalau saya tipe datanya integer, 9 bagi 2, maka dia akan mendapatkan hasil pembulatan ke bawah. Jadi misalkan 9 bagi 2 adalah berapa? 4, bukan 4,5 ya. Nah, kalau modulo itu apa? Modulo itu hasil sisa bagi. Jadi misalkan tadi 9 bagi 2 atau dip istilahnya ya, dip 2 sama dengan 4 dibulatkan ke bawah. Berarti 9 mod 2-nya berapa? 1. Karena tadi 4 kali 2 kan 8, sisa 1. Kalau bilangannya pecahan gimana? Misalkan 10 dip 2, 5. 10 mod 2 berarti berapa? 0. Karena 5 kali 2 kan 10, sisanya 0 gitu ya teman-teman. Coba kita eksekusi saja programnya. Oke, kita running. Nah, di sini masukkan bilangan 1. Misalkan saya coba aja ya, teman-teman. 6, enter. Bilangan kedua katakanlah 2. Sampel saja. Oke. Di sini hasilnya adalah 8 ya. Pertambahan kan ya, teman-teman tuh. 6 tambah 2 8. Sekarang saya masukkan 7, kemudian masukkan 3. Nah, hasil pengurangan adalah 4. 7 kurang 3 ya, teman-teman ya. Kemudian saya masukkan 8, saya masukkan 5. Yang keduanya 8 kali 5 adalah 40 ya, teman-teman ya. Oke, saya masukkan 9, saya masukkan 2. Hasilnya adalah 4. Tadi yang saya sampaikan teman-teman ya, ini modulo ya. Nah, sekarang saya masukkan lagi 9, kemudian 2 tetap modulonya berapa? 1. Ini tadi yang saya sampaikan teman-teman ya. 9 modulo atau hasil sisa bagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Ya. Ini teman-teman harus kita pahami. Nanti ada operator yang lainnya sebenarnya ada operator ini aritmatika. Nanti di Java ada juga operator logika yang nanti kita akan pakai contohnya di selection. Misalkan menggunakan apa? Menggunakan N. N itu berarti operan 1 dan operan 2-nya harus true. Kalau OR, operan 1 boleh true, operan 2 boleh false. Nanti kita akan implementasikan itu di selection ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Saya back lagi ke PowerPoint sedikit. Oke, di PowerPoint-nya ini tadi sudah kita buat, implementasikan ya. Ya, kasih petunjuk dulu. Ini adalah tadi contoh yang sudah kita implementasikan. Nah, selanjutnya ada apa aja sih operatornya sehingga nanti teman-teman bisa diimplementasikan dengan mudah melihat contoh codingan yang tadi. Misalkan tadi ya, yang tambahkan udah jelas ya, tambah, kurang, kali, bagi ya. Tadi ada modulo, persen, ada plus-plus, ini increment, tambahkan 1. Ada min-min, berarti ini adalah decrement. Jadi kebalikannya dikurangi 1, kemudian ada negasi. Nah, tadi ada operator logika ya. A lebih besar, A kurang dari. Berarti true jika A-nya lebih besar dari B. Misalnya saya masukkan 7 lebih besar 4. Hasilnya true gitu ya.
ada lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, ini sama dengan teman-teman. Jadi kalau ada perintah kayak tadi contohnya A sama dengan 2. Ingat itu bukan A sama dengan yang ada di operator logika. Tapi kalau sama dengan yang ada di operator logika adalah sama dengannya harus 2 kali. Jadi sama dengan gitu ya. A sama dengan berarti ini adalah gini, 4 sama dengan 2 tambah 2. Ya, 4 sama dengan 2 ditambah 2 gitu. Ini ada tidak sama dengan, pakai tanda seru, kemudian sama dengan. Ini tidak sama dengan. Oke, saya kira udah maghrib ya, rekamannya saya keburu maghrib, teman-teman. Saya lanjutkan sedikit ya. Ini ada operator tadi ya, and, ini untuk and. Kemudian ini ada or. Kalau and itu dua-duanya true, kalau or itu adalah salah satunya ya. Ini ada berikutnya ada plus sama dengan itu apa sih maksudnya? Ini sama dengan misalkan tadi contoh A sama dengan A tambah B. Artinya bisa kita tulis A plus sama dengan B. Artinya A plus A itu. Ini ada operan yang diulang yang sama ya. Sama berikutnya min sama dengan, kemudian kali sama dengan, bagi sama dengan, modulo sama dengan ya. Kemudian ada dan sama dengan, dan selanjutnya ada operator shift. Ini sebenarnya nanti kita bisa implementasikan. Ini contoh untuk berubah switch dan bitwist ya. Ini menggeser karakter nanti di codingan. Perlunya untuk apa sih? Ini untuk mengetahui seperti di kode aksi yang ada di keyboard itu salah satunya. Oke, ini kemarin sudah kita implementasikan teman-teman. Saya kira sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat untuk kehidupan saudara dari materi-materi atau ilmu yang kami sharing. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.